Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester United versus Liverpool yang berlangsung di kota Bangkok, Thailand kemarin malam dan yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 4-0 teman-teman. Tadi pagi pada saat saya membuka akun media sosial saya sempat tertawa karena yang saya melihat adalah foto dari Erik ten Hag memegang trofi dari Bangkok Century Cup dan juga ada caption bahwa gelar pertama dari Ten Hag dan bersiaplah untuk tsunami gelar di Manchester United. Nah, kenapa saya tertawa? Karena bagi saya lucu banget. Yang pertama, foto ini seolah-olah Erik ten Hag telah memenangi Liga Champions. Dan yang kedua, caption bahwa akan ada tsunami gelar. Ya, kita semua tahu bahwa ini adalah sebuah pertandingan persahabatan. Artinya uji coba bagi kedua tim. Memang sih dari segi permainan terlihat Manchester United lebih menjanjikan daripada musim lalu. Tapi ya sebaliknya juga kita perlu memahami bahwa dari kubu Liverpool, Jurgen Klopp tampaknya memang tidak serius menanggapi pertandingan persahabatan ini. Karena dari awal dia sudah menurunkan pemain-pemain mudanya. Kemudian di babak kedua baru dia menurunkan lebih banyak pemain intinya untuk mencegah Manchester United tidak banyak mencetak gol. Tapi dari segi effort, dari segi usaha saya melihat dari kubu Manchester United itu 100%, sepertinya dari Liverpool 60 atau 70% saja. Maka itu ya wajar jika MU bisa menang dengan skor telak 4-0. Bagi saya bukan tentang hasil akhir dari Manchester United, tapi bagi saya lebih penting untuk melihat dan mencermati permainan dari Manchester United dibandingkan musim lalu. Seperti yang tadi saya katakan, memang dari segi permainan lebih menjanjikan. Dan jangan lupa Manchester United bermain tanpa Cristiano Ronaldo kan, yang memang menolak untuk ikut tur ke Asia. Alasannya adalah karena ada urusan keluarga. Dan kita juga belum tahu apakah Cristiano Ronaldo akan stay atau tidak. Meskipun memang Erik ten Hag telah mengatakan bahwa dia tetap ingin Cristiano Ronaldo stay. Tapi kan kita tahu di sepak bola apapun bisa terjadi. Kita semua mengira bahwa Mbappe akan pindah ke Real Madrid, tapi ternyata dia tetap stay di PSG kan. Kita juga mengira bahwa bisa saja Manchester United mendapatkan Darwin Núñez, tapi ternyata Darwin Núñez memilih Liverpool. Dan Darwin Núñez juga turun di pertandingan kemarin malam kan, hanya beberapa menit. Memang dari jalannya pertandingan terlihat Manchester United mendominasi jalannya pertandingan ini. Nah, kalau saya melihat bahwa keseriusan dari Erik ten Hag itu karena dia menurunkan semua pemain inti di starting lineup. Beda kan dengan Liverpool yang tadi saya katakan Klopp lebih memberikan kesempatan bagi para pemain muda, karena saya ingat beberapa bulan yang lalu Klopp juga pernah mengatakan bahwa dia ingin ada regenerasi di Liverpool. Ya, artinya memang banyak pemain muda yang akan dia orbitkan nanti ke tim inti, sehingga ajang pemanasan ini dia manfaatkan untuk melihat kemampuan dari para pemain muda yang tentunya berasal dari Akademi Liverpool. Dari jalannya pertandingan memang kita melihat bahwa para pemain Manchester United punya sinergi yang jauh lebih baik antar lini. Pemain yang berada di lini pertahanan, pemain yang berada di lini tengah, dan pemain yang berada di depan itu semuanya nyambung permainannya. Dan Erik ten Hag dari awal memilih formasi 4-2-3-1 menempatkan satu ujung tombak di depan yaitu Anthony Martial. Dan Martial juga mencetak gol. Dari Liverpool, Jurgen Klopp seperti biasa mengandalkan formasi 4-3-3. Di depannya kita tahu ada Firmino dan juga Luis Diaz, dua pemain senior. Dan dua pemain senior ini yang sebetulnya banyak mengganggu para pemain Manchester United di babak pertama. Tapi sayangnya Luis Diaz juga tidak bermain full di babak pertama, kemudian ditarik keluar. Nah, disinilah terlihat bahwa sepertinya Jurgen Klopp tidak ingin memaksa pemain-pemain intinya untuk bermain all out di pertandingan ini. Apalagi ini adalah pertandingan pertama uji coba bagi Liverpool, dan sepertinya Jurgen Klopp punya target yang besar musim depan. Mungkin juga musim depan dia ingin agar Liverpool mendapatkan gelar di semua kompetisi yang mereka ikut, mulai dari Liga Champions, Piala FA, Piala Liga Inggris, ya, dan juga tentunya Liga Inggris. Nah, ini beda dengan Manchester United. Manchester United ini sekarang kan lagi dalam masa transisi nih untuk bangkit kembali. Jadi sepertinya Erik ten Hag yang pertama-tama ingin fokus pada permainan timnya. Dan seperti yang dia katakan setelah pertandingan bahwa dia cukup puas yang pertama-tama melihat permainan dari timnya, meskipun dia melihat masih banyak kekurangan karena juga digempur beberapa kali di babak kedua oleh para pemain Liverpool. Tapi secara keseluruhan dia melihat bahwa para pemain mulai memahami konsep permainan yang dia inginkan. Karena
yang dia terapkan di sesi latihan itu ternyata bisa juga dijalankan oleh para pemain di pertandingan tersebut. Jadi memang terlihat teman-teman bahwa permainan dari Manchester United itu lebih mencair. Sinergi itu artinya bahwa ada koneksi antar lini. Jika koneksi antar lini ini bisa terjalin, maka yang kita bisa perhatikan bahwa ketika para pemain Manchester United itu menyerang, maka mereka menyerang sebagai satu unit. Ketika bertahan juga sama, dan itu yang kita lihat di babak pertama kan teman-teman. Pemain seperti Rashford, Sancho, dan juga Martial serta Bruno Fernandes, mereka connect banget. Maka itu mereka bisa mencetak banyak gol secara keseluruhan di pertandingan ini. Gol pertama dari Jadon Sancho memanfaatkan kesalahan di kotak penalti Liverpool. Dia bisa finishing yang sempurna. Kemudian Fred bisa mencetak gol juga, melob bola. Kemudian Martial memanfaatkan memang kesalahan lagi. Tapi bukan tentang kesalahan saja yang perlu kita soroti, tapi finishing dari Martial. Dia bisa chip bola tersebut di atas Alisson. Dan di babak kedua, ketika Erik ten Hag juga melakukan rotasi, memainkan banyak pemain muda di babak kedua, tidak mengecewakan juga permainan dari MU meskipun mereka memang memilih bertahan dulu. Tapi mereka mengandalkan counter attack yang cepat. Mereka punya pemain-pemain muda seperti Zidane Iqbal, seperti Amad Diallo, seperti Pellistri, seperti Elanga. Dan saya melihat pemain-pemain ini bermain baik. Alex Telles bermain di posisi center back, bukan di sebelah kiri, karena yang turun adalah Malaysia. Nah, Malaysia ini yang saya melihat penampilannya belum optimal. Ya mungkin karena ini baru pertama kali dia turun ya teman-teman. Tapi saya melihat Alex Telles di perannya sebagai center back cukup bagus. Beberapa kali dia bisa intercept bola. Apalagi Eric Bailly tuh yang turun di babak kedua kan. Karena Eric Bailly yang membangun counter attack tersebut. Sehingga Amad Diallo dan Pellistri bisa bekerja sama untuk mencetak gol keempat bagi Manchester United. Salah turun, Darwin Núñez turun, kemudian Fabinho turun, Thiago turun, dan mereka memang mengancam gawang dari MU yang di babak kedua itu sempat dikawal oleh Tom Heaton ya, penjaga gawang veteran mereka, dan dia juga ada melakukan beberapa save, salah satunya dari Darwin Núñez. Saya agak bingung juga, banyak yang mengkritik penampilan dari Darwin Núñez, padahal ya dia juga baru gabung ke Liverpool. Saya pikir tidak logis untuk mengkritik penampilannya, dan dia memang berupaya untuk mendapatkan ruang terbuka di pertahanan dari Manchester United yang beberapa kali berhasil dia dapatkan. Jadi ini juga pemain yang bagus dari segi pergerakan tanpa bola. Satu shooting dia on target bisa di save, dan satu lagi off target padahal sudah ada situasi rebound. Jadi saya melihat dari kubu Liverpool ini kurang serius untuk menanggapi pertandingan pemanasan ini, dan sepertinya Jurgen Klopp juga khawatir jangan sampai ada pemain intinya yang cedera. Maka itu dia memainkan pemain intinya, sebagian besar pemain intinya itu di babak kedua jelang pertandingan berakhir. Sedangkan dari Manchester United terlihat Erik ten Hag ingin memantapkan konsep permainannya. Apa sih konsep permainan dari Erik ten Hag? Yang pertama adalah strategi menyerang. Yang kedua, menguasai bola dan menyulitkan para pemain tim lawan untuk menguasai bola cukup lama. Dan yang ketiga adalah passing dan bergerak. Jadi passing and movement of the ball, passing and movement of the ball. Yang saya melihat para pemain MU menjalankannya dengan baik. Ini masih awal bagi Erik ten Hag dan tidak ada jaminan bahwa dia akan sukses di Manchester United. Tapi penampilan kemarin malam dari para pemain MU tentu memberikan harapan bagi para supporter dari MU bahwa paling tidak mereka mulai melihat permainan yang rapi, mereka mulai melihat combination play yang bagus di antara para pemain Manchester United. Kita tidak melihat ada pemain MU yang egois di pertandingan kemarin malam. Sedangkan bagi Jurgen Klopp, ya saya pikir dia hanya ingin agar para pemainnya cuma melakukan pemanasan saja di pertandingan tersebut. Jadi sepertinya Jurgen Klopp memanfaatkan pertandingan kemarin malam sebagai sesi latihan, karena terlihatlah mereka tidak ngegas ya kan, tapi sayangnya ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Liverpool, dan kemudian pada saat mereka menyerang, mereka juga tampaknya tidak begitu agresif seperti biasanya, seperti yang biasa mereka tunjukkan ketika mereka bermain di Premier League atau juga di kompetisi lainnya. Jadi saya pikir ya kemenangan ini memang memberikan harapan bagi para supporter dari MU. Untuk musim depan, saya juga berharap bahwa MU bisa bermain seperti yang mereka tunjukkan kemarin malam. Ya kita tunggu nanti apakah akan konsisten atau enggak. Tapi Liverpool saya pikir juga akan tetap menjadi kekuatan yang dahsyat musim depan. Mereka sudah punya Carvalho dan mereka juga sudah punya Núñez yang saya melihat sebetulnya cukup tajam untuk mencari ruang terbuka di pertahanan tim lawan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.